Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Bang Jaya akan membacakan saat teduh Sabtu 25 November 2023. Renungan ini ditulis oleh Bronwyn Ashton Winch dari Queensland, Australia. Dengan judul Cukup. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34 mengatakan begini. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Cukup. Aku menangis kepada ayahku setelah pengobatanku gagal lagi. Aku tidak mau lagi dikecewakan dengan proses-proses pengobatan yang justru membuatku merasa lebih buruk, dan para tenaga medis yang sepertinya tidak memahami kondisiku. Aku lelah dibelenggu oleh kondisi kesehatanku, terisolasi, tidak bisa bekerja, berolahraga, merawat diri, atau menjalankan hobi-hobi dan kegiatan-kegiatan yang dulu aku gemari. Berbagai pengalamanku itu membuatku mengagumi tokoh perempuan dalam bacaan Alkitab hari ini.
Ia telah mengalami perdarahan selama 12 tahun dan dikucilkan oleh masyarakat. Ia telah menghabiskan semua uangnya untuk mencari kesembuhan. Tetapi kondisinya bertambah buruk. Namun, ketika ia menjangkau dan menyentuh jubah Yesus, ia menjadi sembuh. Rasa lega, syukur, dan sukacita yang dirasakannya pasti tidak terkira. Aku telah menderita sakit kronis selama 30 tahun. Namun keberanian yang ditunjukkan perempuan itu mengingatkan aku bahwa selalu ada harapan di dalam Yesus. Tuhan dapat menggunakan kondisiku saat ini untuk menuntunku menuju kedewasaan rohani dan menolong orang lain menggapai Yesus. Apapun bentuk bantuan yang aku tawarkan untuk menolong, baik melalui kata-kata penguatan, doa, atau telinga yang mendengar, Yesus sedang bekerja. Aku hanya membutuhkan keberanian untuk menjangkau dan menyentuh jubahnya. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 14, ayat 35 dan 36. Saya bacakan dari terjemahan baru edisi 2. Semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan walaupun hanya menyentuh jumbai jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Pokok pikiran yang dapat kita renungan bersama yaitu bagaimana aku dapat menolong seseorang menggapai Yesus hari ini. Dan doa syafaat kita hari ini adalah untuk para penyandang penyakit kronis. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pengharapan kami di dalam Yesus. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.